Hingga kini polisi masih menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menewaskan ayah dan neneknya. Dari informasi awal, pelaku berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan sebelum menikam ayahnya, APW, dan neneknya, RM. Selain menewaskan ayah dan neneknya, MAS turut menyerang sang ibu, AP, menggunakan senjata tajam. Beruntung korban berhasil selamat meski harus mengalami luka parah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam keterangannya pada Sabtu 30 November sore seusai olah TKP mengatakan MAS mengaku tak bisa tidur saat kejadian. Kemudian MAS merasa ada yang membisiki dirinya hingga membuatnya resah. Terkait pengakuan MAS, Gogo memastikan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku. Menurut Gogo, peristiwa terjadi ketika para korban tengah tertidur pada Sabtu dini hari. MAS mengambil pisau di dapur dan menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Gogo berujar MAS lebih dulu menikam sang ayah, kemudian baru menyerang sang ibu yang terbangun. Kala itu ayah pelaku masih sempat bangun dan berlari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keributan tersebut, nenek pelaku, RM, terbangun dan keluar kamar. Diduga kuat saat RM keluar kamar, MAS langsung melakukan penikaman. MAS sendiri langsung meninggalkan rumah seusai menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Keberadaan MAS baru diketahui oleh petugas keamanan Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah. Petugas sempat memanggil pelaku yang berjalan cepat dan lari ke arah lampu merah Karangtengah. Barulah setelah itu aksi pembunuhan MAS terbongkar. Adapun pelaku dilaporkan kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak, nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain, Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak, nantinya? Ya, saat ini kami Remaja 14 tahun yang menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini tak ditahan oleh kepolisian, melainkan dititipkan ke safe house atau rumah aman. Alasan pelaku berinisial MAS ini dititipkan ke safe house karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal, dalam keterangan pada Minggu 1 Desember mengatakan pihaknya menerapkan sistem peradilan anak dalam penanganan kasus pembunuhan ini. Polisi pun turut berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Adapun saat ini korban selamat yakni ibu pelaku berinisial AP dilaporkan sudah membaik seusai menjalani operasi. AP mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan pipi. Ia kemudian menjalani perawatan intensif di RSUP Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Meski sudah membaik, namun AP belum boleh dimintai keterangan. Sementara itu pada Minggu siang, tim Inafis tampak mendatangi kediaman MAS sekaligus TKP. Kedatangan tim Inafis tersebut untuk mengevakuasi hewan peliharaan keluarga yakni Sugeng Glider. Hewan tersebut dibawa menggunakan kandang berukuran sedang yang ditutup plastik hitam. Tetangga korban Nugroho mengatakan dirinya yang menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi Sugar Glider tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari korban AP yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan oleh remaja berusia 14 tahun pada Sabtu 30 November dini hari menggegerkan warga di perumahan Taman Bona Indah. Selama ini pelaku MAS dikenal warga sebagai sosok yang pendiam serta sopan kepada orang tuanya. Tetangga MAS, RS mengatakan setiap berpapasan, pelaku selalu menegur dirinya. Selain itu, warga kerap melihat MAS rajin beribadah di masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Warga pun merasa syok ketika mengetahui MAS nekat menikam ayah, ibu, serta neneknya.
Kepergian nenek pelaku membuat RM merasa kehilangan. Pasalnya, korban RM dikenal sangat baik serta aktif bersosialisasi. Adapun MAS merupakan anak tunggal yang sehari-hari tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Sebenarnya di rumah tersebut juga tinggal seorang asisten rumah tangga atau ART, namun saat kejadian ia tengah pulang kampung. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku berinisial AP selamat meski mengalami luka parah akibat tusukan dari pelaku. Saat ini AP sudah menjalani operasi dan dilaporkan kondisinya membaik. Sedangkan ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian dengan luka parah karena tikaman senjata tajam mengenai organ vital. Pelaku kini ditempatkan di safe house karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Polisi masih kesulitan mengungkap motif pelaku menghabisi keluarganya lantaran MAS masih dalam keadaan syok dan kerap menangis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.